Shalom, saudara-saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nats yang menjadi perenungan bagi kita pada saat ini terambil dari Injil Markus pasal yang ketiga, ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-12 yang berbunyi demikian. Kemudian Yesus dengan murid-muridnya menyingkir ke danau, dan banyak orang dari Galilea mengikutinya, juga dari Yudea, dari Yerusalem, dari Idumea, dari seberang Yordan, dan dari daerah Tirus dan Sidon datang banyak orang kepadanya, sesudah mereka mendengar segala yang dilakukannya. Ia menyuruh murid-muridnya menyediakan sebuah perahu baginya, karena orang banyak itu, supaya mereka jangan sampai menghimpitnya. Sebab ia menyembuhkan banyak orang, sehingga semua penderita penyakit berdesak-desakan kepadanya hendak menjamahnya. Bila mana roh-roh jahat melihat dia, mereka jatuh tersungkur di hadapannya dan berteriak, "Engkaulah anak Allah." Tetapi ia dengan keras melarang mereka memberitahukan siapa dia. Demikian sabda Tuhan. Yang berbahagia ialah kita yang memelihara, mendengarkan, dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, seandainya jika pasangan Anda ditanya alasan memilih Anda, kemudian jawabannya bukan karena cinta, tetapi karena kaya, banyak harta, warisan yang besar, karena jabatan yang tinggi, status atau popularitas Anda, kemudian apa yang akan Anda rasakan? Anda akan merasa sedih atau sakit hati, bukan? Anda tentu menginginkan jawaban bahwa pasangan Anda memilih Anda di dalam hidupnya karena ia benar-benar mencintai Anda, bukan karena motivasi-motivasi yang lainnya. Tak satu pun dari kita yang menginginkan alasan lain dari orang yang kita cintai dalam menjalin hubungan dengan kita selain karena cinta. Namun pada kenyataannya, tidak jarang orang memilih pasangan bukan karena cinta, tetapi justru didasari oleh motivasi-motivasi lain. Ada yang karena harta, status atau popularitas seperti contoh di atas. Ada juga yang karena kasihan. Jadi kita bisa bayangkan seperti apa hubungan apabila didasari oleh motivasi-motivasi seperti itu. Sebuah dasar motivasi yang lemah tidak akan kuat bertahan untuk waktu yang lama. Sebuah motivasi yang salah akan menghasilkan outcome yang salah pula. Jika dalam menjalin hubungan dengan sesama saja kita perlu memeriksa betul apakah motivasi kita sudah baik dan benar, apalagi dalam menjalin hubungan dengan Tuhan yang menciptakan kita secara istimewa seperti rupa dan gambarnya sendiri. Nah, saudara-saudara, apabila Anda ditanya, mengapa Anda mengikuti Yesus? Pertanyaan ini mungkin terdengar mudah, tetapi pada kenyataannya tidaklah gampang untuk dijawab. Belum tentu orang tahu mengapa ia mengikuti Yesus. Bisa jadi karena memang sudah turun-temurun. Dari semenjak dia dilahirkan, dia sudah menjadi orang Kristen dan hidup di lingkungan orang Kristen. Bisa pula karena mengharapkan banyak kemudahan, ingin kaya, makmur, mengharapkan pertolongan, dan lain-lain yang sifatnya hanya sementara untuk dunia yang fana ini. Mengikut Yesus hanya didasari pada faktor untung rugi. Hanya ingin mengeruk keuntungan dan bukan karena kasih. Yang memiliki motivasi seperti ini hanya ingin meminta dan mendapat tanpa mau memberi dengan membangun hubungan satu arah saja. Mereka mencari Yesus karena berharap berkat-berkat duniawi dan mengira bahwa mereka tidak lagi perlu melakukan apa-apa di dalam kehidupan mereka. Jika mereka tidak menerima apa-apa, maka orang-orang seperti ini akan gampang
dan sangat mudah akan kecewa, menjelek-jelekkan Tuhan, dan pergi mencari alternatif lain di dalam kehidupannya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita pada saat ini mengisahkan tentang kabar tentang mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus menarik perhatian orang banyak dari berbagai wilayah, baik wilayah Yahudi maupun non-Yahudi. Berbagai upaya mereka lakukan agar dapat menemui Dia, bahkan untuk menyentuh Dia supaya mengalami langsung mujizat tersebut. Sayangnya, kesedihan mereka mengikut Yesus hanya karena tertarik pada mukjizat yang dilakukan Yesus. Menggunakan kata kerja yang menegaskan ketertarikan mereka pada perbuatan Yesus, itu kita bisa lihat di dalam ayat yang ke-8. Itu sebabnya Tuhan Yesus mengambil jarak, menghindar dari orang banyak dengan naik perahu. Hampir senada dengan itu, Yesus juga melarang keras pengakuan roh-roh jahat bahwa Ia adalah anak Allah. Mungkin kita akan bertanya-tanya, mengapa Tuhan menghindari desakan orang banyak dan juga melarang pengakuan tentang identitasnya? Bukankah Yesus sesungguhnya adalah anak Allah? Memang benar, akan tetapi status anak Allah bukan hanya dinyatakan dalam bentuk demonstrasi kuasa atau mukjizat yang spektakuler. Kemesiasan Yesus dinyatakan juga melalui penderitaan atau jalan salib yang jelas tidak populer pada saat itu. Mukjizat menyembuhkan dan pengusiran roh-roh jahat merupakan bagian dari rencana yang besar, yaitu mewujudkan pemerintahan Allah di dunia. Ini hanya berwujud dan dapat diwujudkan melalui salibnya. Tuhan mengingat bahwa para murid belum memahami prinsip ini dengan jelas. Sebab bila mereka salah memahami, maka bisa saja mereka jadi memiliki motivasi yang salah untuk mengikut Yesus, seperti yang terjadi pada orang banyak pada saat itu. Dan itulah yang diharapkan oleh roh-roh jahat. Sekarang pertanyaannya untuk kita renungkan, bagaimana dengan Anda dan saya? Menjadi pengikut Yesus karena mencari mukjizat atau ada alasan-alasan yang lain? Tahukah kita bahwa Yesus bukan hanya melakukan mukjizat, tetapi juga menekankan betapa pentingnya kita mengenal Dia seutuhnya. Menyukai kegiatan rohani yang spektakuler tidak menjamin bahwa kita adalah pengikut Tuhan yang sejati. Karena pengikut Tuhan yang sejati akan mengenal dan mentaati Tuhan seperti yang Tuhan nyatakan dalam peringatannya. Kiranya ini menjadi perenungan bagi kita. Mari kita menjadi pengikut-pengikut Tuhan yang sejati, yaitu pengikut yang mau mengenal Tuhan seutuhnya dan mau mendengar suaranya, dan mau juga tentunya melakukan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati.